Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya membuat tutorial yaitu membuat blog dari desain yang sudah saya buat pada video sebelumnya, yaitu melalui Make App Inventor. Nah, blog itu tujuannya itu agar nanti kalau sudah menjadi aplikasi di smartphone nanti bisa berjalan sesuai dengan blog yang sudah dibuat. Nah, oke, langsung saja ya. Yang pertama yaitu pada screen 1 ada tombol button mulai dan juga keluar. Nah, kemudian kita membuat blognya seperti ini. Nah, pada screen pertama itu ketika di backpress itu ketika diklik tombol kembali pada handphone itu nanti aplikasinya akan tertutup, yaitu close application. Nah, kemudian pada button pertama yang mulai tadi itu caranya seperti ini. Klik button 1 paling atas sendiri, klik when, button 1 klik do. Nah, kemudian kita ke kontrol, lalu pilih open another screen name, dan ini yaitu pada teks yang paling atas, nah tanda kutip ini. Jadi ketika nanti button 1 diklik akan terbuka screen selanjutnya, yaitu screen 2. Di sini ditulis manual screen 2. Kemudian ketika button 2 tadi kan tulisannya keluar. Nah, sehingga ketika diklik nanti aplikasinya akan keluar. Kemudian selanjutnya yaitu pada screen 2. Pada screen 2 itu desainnya seperti ini. Nah, terdapat button, tombol KI, KD, tujuan, dan lain-lain, serta ada di sini yaitu button keluar. Ketika nanti kita mengklik KI, KD, kan harus muncul ke tulisan atau isi dari KI, KD tersebut. Begitu pula pada materi. Nah, kita blognya seperti ini, sama ya kayak yang screen pertama, yaitu ketika button 1 diklik itu nanti ke screen 3 sesuai dengan ini. Sesuai kalian itu membuatnya ke screen berapa atau ke ini yang udah diganti namanya seperti ini. Ini misalnya button 3 kita klik, nanti akan munculnya isinya itu ada di screen 5. Kemudian button 4 itu isinya ada di screen 6. Begitu pula ketika mengklik button 5 itu isinya kan sebuah LKPD atau petunjuk praktikumnya itu. Nah, nanti akan ke screen LKPD. Begitu juga ini. Nah, untuk button 8 itu kan tombol keluar, sehingga nanti do close application atau aplikasinya akan tertutup. Selanjutnya screen 3. Nah, screen 3 ini kan isinya hanya when button 1 klik to open another screen, yaitu screen 2, yaitu desainnya itu seperti ini. Jadi ketika pada halaman KIKD itu kita hanya men-scroll isi dari KIKD-nya, dan di bawah terdapat tombol home. Nah, ini untuk kembali ke halaman utama atau di screen 2. Nah, kemudian selanjutnya screen 4. Screen 4 sama, ini hanya ada indikator dan ada tombol untuk kembali ke home. Jadi blognya hanya seperti ini. Kemudian selanjutnya screen 5. Screen 5 juga masih sederhana, hanya kita men-scroll isi dari tujuan pembelajaran dan ada terdapat tombol home. Selanjutnya, nah ini adalah halaman materi. Jadi dalam materi ini ada 3 subbab, yaitu tentang yang pertama adalah definisi makhluk hidup, kemudian ada klasifikasi makhluk hidup, dan juga pengenalan mikroskop. Nah, untuk itu ketika nanti
button makhluk hidup ini diklik, nanti akan muncul ke screen makhluk hidup. Nah, screennya seperti ini. Ada materi dan juga tombol kembali ke home. Kembali lagi ke screen materi. Nah, ini bloknya seperti ini. Nah, tadi kan button 4 itu kan tentang makhluk hidup. Nah, nanti to open another screen, name-nya itu makhluk hidup. Ini penggunaan langkah-langkahnya masih sama seperti yang sudah dijelaskan di awal, yaitu hanya klik ini main button, kemudian ke kontrol dan juga ke teks. Ini kemudian button 2 itu button dengan materi klasifikasi makhluk hidup, sehingga nanti ketika diklik itu akan ke sini, ke klasifikasi makhluk hidup. Nah, ini desainnya itu seperti ini, hanya ada sebuah tombol play video, dimana nanti klasifikasi makhluk hidup ini berupa penjelasan PowerPoint, video PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, jadi bloknya seperti ini. Ini juga sama ke button when button klik. Nah, kemudian kita menggunakan activity starter. Nah, dari sini kita pilih yang set activity starter 1 action 2. Nah, berdasarkan tutorial yang sudah saya buat ini, yaitu android.intent.action.view. Nah, untuk agar nanti button ini bisa muncul sebuah video PowerPoint tadi, nah kita memasukkan URL atau alamat linknya ini seperti ini. Kemudian masih di activity starter 1, kita pilih yang call activity starter 1 yang start activity. Nah, kita kembali lagi ke yang materi tadi. Nah, kemudian button selanjutnya kan ini button mikroskop ya. Jadi ketika nanti diklik tombol mikroskop, itu nanti akan ke screen mikroskop, yaitu ke sini, mikroskop. Nah, desainnya seperti ini, sama seperti yang klasifikasi tadi ya, hanya ada sebuah link video. Nanti siswa diminta untuk menonton video tersebut. Blognya sama seperti yang tadi, hanya saja ini yang tadi menggunakan Google Drive, kalau ini sebuah materinya dari YouTube. Kemudian ada tombol home-nya untuk kembali ke screen 2. Selanjutnya yaitu LKPD. Tadi ketika kita klik LKPD, maka akan muncul ke sini kan. Nah, ini bukan LKPD seutuhnya sih, cuman ini ada petunjuk praktikum, yaitu alat bahan, permasalahannya apa, langkah kerjanya apa. Jadi nanti siswa diberikan lembar kerjanya itu oleh guru. Di aplikasi ini hanya ada langkah kerja, alat dan bahan. Nah, jadi nanti hasilnya itu di kertas ya. Bloknya seperti ini. Hanya untuk kembali ke menu utama dan button klik ke screen 2. Selanjutnya misalnya kita akan mengklik soal. Mengklik soal kan berarti nanti ada screen name soal ya. Jadi ke screen soal. Nah, desain dari screen soalnya itu kayak gini. Nah, ini ada tombol button mulai dan juga keluar. Tombol button mulai itu isinya apa? Nah, pada blok latihan soal ini yaitu saya menggunakan Google Form untuk latihan soal siswa yang akan digunakan di aplikasi tersebut.
sehingga menggunakan seperti yang tadi activity starter dan memasukkan alamat link yang akan digunakan. Dan juga ada ini tombol, tadi kan ada button dengan gambar rumah ya. Nah, ketika diklik nanti akan kembali ke screen 2. Nah, selanjutnya yaitu ketika kita mengklik evaluasi, button evaluasi nanti akan muncul ke screen 7. Nah, evaluasi ini isinya tentang pengayaan ya, dari latihan soal dan lain-lainnya. Evaluasi yang saya buat itu berupa essay dan hanya terdapat 3 soal. Nah, jadi nanti fleksibel, siswanya itu nanti tidak mengerjakan langsung di aplikasi ini, namun bisa jawabannya bisa ditulis di kertas seperti itu. Nah, ini hanya ada button gambar rumah itu ya, berarti kan ketika diklik akan kembali ke screen 2. Nah, itu blog dan desain yang sudah saya buat, dan aplikasinya sudah bisa kita gunakan, yaitu dengan cara clipboard, kemudian build ya, kemudian yang ini yang atas. Nah, kita tunggu sampai hasil downloadnya selesai. Sedikit agak lama ya, sesuai dengan kestabilan internet masing-masing. Nah, ketika sudah selesai 100%, nah maka akan muncul barcode link. Ini bisa langsung di-scan di HP masing-masing atau ini melalui link tersebut, dan kemudian aplikasi sudah bisa kita gunakan. Itu saja yang dari video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.